Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala salata imadaddin wa rahatal qulub wa nuran wa burhanan wa najatan lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah al-qawiyul matin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Wa salawatullah wa salamuhu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah, para asatidz dan asatidah, Ketua DKM Al-Muttaqin beserta seluruh pengurusnya, imam-imam sholat Masjid Jami Al-Muttaqin, kemudian juga para tokoh masyarakat dan kesepuhan, dan juga Bapak Ibu peserta sholat subuh dan kajian subuh ini. Pertama, kita memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah. Dalam kesempatan hari Ahad kita masih diberikan nikmat bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah mengerjakan sholat subuh berjamaah dilanjut dengan kuliah subuh ini menjadi tambahan memberatkan amal kebaikan di yaumul mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Habibullah wa Habibuna, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua juga dicatat oleh Allah sebagai umat yang mahabbah kepada kanjeng Nabi, sehingga kita bisa mendapatkan syafaatul uzma di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, jamaah, para hadirin, para sahabat Allah muliakan. Yang pertama, al-fakir hatur nuhun, jazakallah khairan, jazakumullah khairan, diundang ke Masjid Al-Muttaqin ini, jadi bisa silaturahim, bisa kumpul sila ukhuwah dengan Bapak Ibu, dengan para guru-guru kami. Mudah-mudahan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama dan yang terakhir. Mudah-mudahan kita bukan hanya dikumpulkan di masjid yang mulia ini, tapi juga sama-sama dikumpulkan nanti di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini tadinya Al-Fakir pengen ngomong pakai bahasa Sunda, tapi ternyata di sini masyarakatnya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak orang Jawa. Tadi juga begitu salat mendengar suara imamnya diimpor dari Jawa. Ya, luar biasa. Ya, itulah Indonesia. Ya Bapak Ibu, berbagai macam suku bangsa kumpul. Ya. Dan yang paling enak, makanan juga macam-macam. Ya. Di Jawa aja sotonya macam-macam. Ada soto Kudus, ada soto Boyolali, ya. Soto Lamongan, masya Allah. Ya. Kalau misalkan manusia ini Allah jadikan cuma satu suku bangsa, bosan Bu. Makanya Allah katakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, kami jadikan kamu itu dari laki-laki dan perempuan. Betul Bu? Manusia ini dari laki dan perempuan, bukan dari laki-laki dengan laki-laki. Ada. Dan zaman ini Pak, hati-hati ya Bu Pak. Banyak yang ganteng, bogornya kalau ganteng dulu. Banyak ini yang ganteng, sedang sama yang ganteng lagi.
hati-hati. Padahal fitrahnya Allah sudah sampaikan bil dzakari wa unsa, dari laki-laki dan perempuan. Itu fitrahnya. Karena dari laki-laki perempuan bisa muncul anak keturunan. Kalau laki sama laki bisa punya keturunan enggak, Bu? Pak, bisa nggak, Pak? Laki sama laki, Pak? Nggak ada, ya. Malu sama embe aja, ayah nikah, ayah jalu. Ada jantan, ada betina. Nggak ada kambing jantan dengan jantan kawin begitu. Apa tujuan Allah sampaikan? Itu dijadikan syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, dita'arofu, untuk saling kenal, saling kemudian nanti terjalin ukhuwah Islamiyah. Ini baru di Bogor, baru di Cibulu, sudah suku bangsanya macam-macam. Ngomong nanti Bapak Ibu, kalau kita ambil dengan izin Allah ke tanah suci, Masya Allah, ya. Ada orang yang kulitnya putih bisa, putih banget begitu, ya. Masya Allah tuh kata kayak robak gitu, karena putihnya putih bisa. Ayah putihnya semua kuning langsa, macam-macam. Putih aja macam-macam kalau kita ke tanah suci itu. Ada yang mukanya kalau ditatap ditutup, kata orang Bogor bilang itu kayak kualat, kayak dipahat, Pak. Ya, biasanya itu orang dari Suriah, ya, atau dari Iran. Itu mukanya itu kayak rapi, kayak patung dipahat. Beda sama orang Indonesia. Macam-macam hidungnya. Ayo pesek, ayo mancung ke dalam, macam-macam, Masya Allah. Tapi jadi indah. Ada yang hitam, Jadi kalau orang Indonesia, Bapak Ibu punya anak saya mah hitam, itu belum seberapa dibandingkan ketemu nanti di tanah suci. Ada bukan lagi hitam, jika ungu, gelap. Kalau kena itu cahaya matahari, ngeguilah kata orang suka. Jadi, begitu. Karena memang hitamnya luar biasa. Masya Allah. Dari mana? Dari Afrika biasanya seperti itu. Tapi semua kumpul di tanah suci untuk melaksanakan tawaf, sa'i, nanti juga haji, untuk beribadah pada Allah dan ta'aruf. Makanya alhamdulillah agama kita ini yang menyatukan seluruh umat manusia. Tidak dikenal dalam agama itu perbedaan. Nabi katakan dalam satu hadis sahih, ya ayyuhan nas, inna ilahukum wahid wa abaukum wahid. Wahai manusia, ingat Tuhan kamu satu, ya Allah. Wa abaukum wahid, dan bapak yang kamu juga satu, yaitu siapa, Bapak? Nabi Adam alaihissalam. Awas, jangan yang kepikir kan kita keturunan dari monyet. Jangan. Dan begitu diajarkan di sekolah, ya, pelajaran biologi, manusia hasil perubahan dari monyet, begitu katanya. Ada anak dapat PR dari sekolah untuk menjawab pertanyaannya, dari mana asal usul manusia. Tanya ke bapaknya, kata bapaknya, manusia dari monyet. Kaget dengan anak. Luas setelah sudah bilang, gitu ya. Penasaran, tanya ke ibunya. Karena ibunya mah ahli majelis taklim, tanya, kalau manusia itu dari mana usul-usulnya? Nabi Adam, kata ibunya. Makin bingung ini anak. Coba kata bapaknya, manusia dari monyet. Kata ibunya, manusia dari Nabi Adam. Anaknya tanya, kata bapak kita dari monyet. Kok kata ibu kita dari Nabi Adam? Yang betul yang mana? Ibunya kebetulan alhamdulillah bijak menjawabnya. Nah, itu mah bapakmu tadi menerangkan silsilah keluarga. Ini mah silsilah keluarga ibu. Nah, Bapak Ibu jamaah, kita ini dari manusia, Nabi Adam alaihissalam. Lu kata Nabi SAW disebutkan, la fadla li Arabin ala ajamin. Tidak ada istimewanya orang Arab dibandingkan dengan yang bukan Arab. Gak ada bedanya. Itu yang bilang siapa Nabi yang orang Arab. Bahkan Nabi dari kasta yang paling tinggi Arabnya, suku Quraisy. Karena itu apa bangsa Arab, suku yang paling tinggi itu suku Quraisy. Sukunya dari Nabi kita Muhammad SAW, yang keturunan dari Ismail, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, begitu. Kata Nabi, la fadla li Arabin ala ajamin. Tidak ada istimewanya orang Arab dibandingkan yang bukan Arab. La fadla ajamin ala Arabin.
Orang yang bukan Arab juga tidak istimewa dibandingkan dengan yang Arab. Sama-sama la ahmar ala aswad, yang kulitnya merah tidak istimewa dibandingkan yang kulitnya yang hitam, termasuk yang putih, ya. Karena orang Indonesia, khususnya ibu-ibu, pengen kulitnya pada putih, koyok kinclong, gitu ya. Itu. Jadi kalau katanya nggak putih, nggak cantik begitu. Akhirnya supaya putih pakai skincare. Nah, para bapak ya, kalau pengen isi cantik, glowing, putih, maka belikan skincare, Pak. Bedaknya yang mahal, betul? Jangan dari awal nikah sampai sekarang bedaknya salisil. Mending salisil bedak Doris buat dulu gitu. Ya. Pakai skincare masih kurang putih. Penasaran pakai apa? Malam luluran. Pakai non baik cream. Masih kurang wadah toge, masih kurang putih juga. Amplas bu sekalian. Ya. Masya Allah. Kata Nabi tidak ada istimewanya yang kulit merah dibandingkan yang hitam. Yang hitam dibandingkan merah tidak apa ada istimewanya. Illa bittaqwa, kecuali dengan takwanya kepada Allah. Begitu. Makanya kita kaum muslimin diingatkan jangan sibuk dengan urusan penampilan, jangan sibuk dengan urusan fisik bapak ibu. Nah, terutama punten kan yang suka sibuk dengan penampilan ibu-ibu begitu ya. Jangan sibuk, tapi sibukkan dengan takwa kepada Allah seperti itu. Nah, salah satu ciri orang takwa adalah dia pertama mengimani perkara yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, itu ciri orang bertakwa. Di antara perkara gaib yang Allah sampaikan dan berikan petunjuknya kepada kita, ini terjadi di bulan Rajab 14 abad yang lalu. Itu kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah berfirman, Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Allah dalam Al-Quran banyak bertasbih untuk dirinya, Bu. Kenapa, Pak? Karena Allah itu suci, tidak punya cacat, tidak punya kekurangan. Allah itu suci, Allah itu as-salam, selamat dari segala kekurangan. Allah mah gak butuh makan, yang butuh makan mah kita, begitu. Ya, makanya gak perlu sesajen ditujukan pada tuh Allah, tidak perlu. Itu hukuman bagaimana? Kata Allah, laisa luhumah wa bima buha. Bukan darahnya, bukan dagingnya yang sampai kepada Allah, tetapi takwanya. Jadi kalau kurban bukan buat Allah dagingnya mah buat kita, begitu ya. Jadi kalau kurban mah enggak nikmati, yang kurban bisa dapat sepertiga, yang kemudian juga fakir miskin dapat sepertiga, karena dagingnya mah tidak sampai kepada Allah, tapi kurbannya itu, maksudnya takwanya kepada Allah yang sampai kepada Allah Ta'ala, yang nanti dibalas menjadi pahala. Nah, Allah Maha Suci, tidak kekurangan apapun. Allah lam yalid wa lam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan, begitu. Dan Allah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah tidak tunduk, tidak ngantuk. Beda sama kita ya. Insyaallah orang Indonesia luar biasa ya. Tapi Pak, Bu, ngantuk itu nikmat. Bisa tidur itu nikmat. Di Amerika itu saya baca ada sekitar tiap malam 30 juta orang Amerika itu bisa sehari nggak bisa tidur. Kenapa? Stres, banyak pikiran, nggak bisa tidur. Berapa? 30 juta tiap malam. Jadi kalau mau tidur harus pakai obat tidur dulu. Sama di Cibulu juga banyak, kalau mau tidur harus pakai obat nyamuk. Obat dengit, ya, bagian macam-macam itu segala rupa begitu. 30 juta orang Amerika nggak bisa tidur. Makanya tidur itu nikmat, ya. Apalagi kaum muslimin, masya Allah nikmat. Majelis taklim tidur. Khutbah Jumat, Pak, sahih.
Makanya kalau sholat Jumat mah, soft yang pertama kali cepat penuh biasanya dekat tihan yang tembok gitu. Langsung PW posisi wena katanya ya. Imam naik ke atas mimbar, manena nundutan gitu. Diudahkan Pak sudah sholat asar Pak. Tadi doanya 12 sampai asar gitu. Insyaallah. Jadi Allah bangga tahusinatu walau tidak kantuk juga tidak tidur Allah. Tidak punya cacat, makanya subhanallah. Maha suci dia Allah. Yang bagaimana? Asra bi abdihi laila, yang memperjalankan pada malam hari hambanya. Insyaallah. Asra perjalanan malam. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari dua tempat yang sama-sama dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, Allah ini menciptakan alam dunia. Allah memilih tempat-tempat yang diberikan fadilah, diberikan barokahnya lebih banyak. Di antaranya apa? Haramain, dua tanah suci, Mekah dan Madinah. Di dalamnya ada lagi, yaitu Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Di dalam kemudian Masjidil Haram juga ada lagi tempat yang lebih istimewa, Maqam Ibrahim, Hijr Ismail. Di Masjid Nabawi ada di mana? Raudhah begitu. Itu Allah yang memilih, bukan kanjeng Nabi. Allah yang memilihkan untuk kita kaum muslimin dan muslimat seperti itu. Ini dua tempat yang mulia. Pada kapan? Sebagian malam itu. Bapak Ibu, pada zaman harita, zaman dulu mah tidak masuk di akal. Karena jarak Masjidil Haram ke Masjid Aqsa itu ribuan kilometer. Gak mungkin, impossible, gak masuk akal begitu. Ini tidak mungkin. Makanya hanya orang-orang yang muttaqin yang membenarkan dan mengakui peristiwa ini. Kita diberikan contoh siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Makanya gelarnya As-Siddiq, yang selalu membenarkan. Begitu kanjeng Nabi pulang dari Isra Mi'raj, cerita kepada orang-orang di Mekah, ternyata na'udzubillah ada yang tadinya mukmin Pak murtad. Karena apa? Gak mungkin ada orang bisa berjalan pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, di Asyam dalam semalam. Ada yang murtad lagi. Benar, ada yang murtad lagi. Tapi Abu Bakar begitu kemudian, nah ini orang-orang kafir Quraisy pada kesempatan untuk kemudian membuat orang-orang sudah beriman ini murtad lagi, diprovokasi cek istilah nama, disebarkan tuh Muhammad, nauzubillah, disebut makin ngaco berita. Nabi Muhammad itu Pak disebutnya orang-orang Quraisy majnun, gila begitu. Oh Muhammad tuh kambuh beli, nauzubillah ya, sampai bilang begitu. Kenapa? Dia cerita mereka dari Haram ke Aqsa cuma semalam, tidak mungkin. Abu Bakar yang mendengar cerita itu langsung spontan menjawab, demi Allah, aku pernah mendapatkan kabar dari Nabi Muhammad hanya sekejap sudah sampai dari langit kepadaku. Apa itu? Wahyu. Kalau cuma dari Haram ke Aqsa gampang, dekat jaraknya. Tapi kalau wahyu dari langit, dari Sidratul Muntaha langsung turun ke bumi cepat seketika. Nah, disitulah maka ciri-ciri orang yang muttaqin, yu'minuna bil ghaib, mengimani perkara yang gaib. Para hadirin jamaah, jadi kalau kita ini ingin disebut orang-orang yang muttaqin, dan orang muttaqin itu Bapak Ibu, apa balasannya? Tidak ada kecuali surga. Wasaribu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera, buru-buru, ayo gelap, cepat disurah, ya, hurry up kata orang Inggris gitu ya. Buru-buru kemana? Satu, menuju ampunan Allah. Kedua, menuju surga yang seluas langit dan bumi. Bagaimana Bu Pak? Surga seluas langit dan bumi. Bumi saja Pak, dunia ini tempat kita tinggal, ini kita cuma sepertiga dunia yang dihuni manusia. Karena yang 2/3 cair, laut, danau, sungai. Yang sepertiga itu yang kita tempati. Kita yang sepertiga aja sudah merasa luas begitu Pak.
ada orang itu rumahnya tanahnya ablat-ablat kan. Udah pejabat Indonesia dari gerbang kok ke rumahnya Pak itu nggak bisa jalan. Kenapa? Karena jauh. Orang naik mobil golf saking jauhnya dari gerbang masuk ke rumahnya itu karena luas halamannya naik mobil golf. Tapi kok Pak ripuh gitu dengan di Cibulu di dia sampai deket tuh. Kamar mandi dekat. Karena kalau dari gerbang rumah aja ke dalam jauh sering mobil golf, eta mun keabotan kalau mules rumah eta. Bisa kaca pirit tengah jalan. Ini Masya Allah. Jadi ibu-ibu, para bapak, jangan berhayal, jangan sekali mimpi punya rumah yang luas tanahnya, ribuh ya, kamarnya 20 mau anak majikan bapak nyari istri tak susah nanti. Si mama di mana ini? Masih pakai handphone ya. Dulu intercom pakai itu kan. Mendingan rumah secukupnya ya, serba dekat ya. RSS rumah sangat sederhana. Rumah sangat sempit sekali sampai-sampai sulit ronyor. Kata orang Jakarta rumah tipe 4M. No, lu lagi. Enak serba dekat Bu. Dari kamar tidur ke kamar mandi dekat ya. Ruang tamu ke dapur dekat gitu kan. Rumah gede ablak-ablakan serba luas capek semuanya. Belum ngurusnya Bu. Gempor ngepelnya nyambungnya enak begitu kan. Nah, ini ya. Jadi tapi surga itu Bapak Ibu bagaimana luasnya? Seluas langit dan bumi. Surga itu. Kebayang bumi saja sudah luas. Indonesia ini tidak kurang 17.000 pulau begitu. Dan itu belum semua diisi manusia. Indonesia itu 17.000 pulau, yang paling banyak di Pulau Jawa memang ini penuh manusia ya. Gitu. Pulau Kembang, Pulau Gadung, Pulau Armen banyak. Indonesia memang luar biasa ya. Kita di sini ada gunung batu gitu kan. Di Bandung batu saja berbuah, buah batu. Ya Allah, Indonesia kan ya. Apalagi ditambah dengan langit. Langit itu 7 lapis samawat. 7 lapis langit Bapak Ibu. Langit saja kita tidak tahu sekarang. Bapak Ibu tahu nggak batas langit pertama kedua? Nggak tahu kita di mana batasnya. Di mana ujung langit nggak tahu kita. Berarti luas langit surga itu. Jadi jangan membayangkan, ya Allah dia ngomong sama istri, mau surga juga di Cibulu mah geuring-geuringnya sempit. Pengen punya luas, jangan khawatir Bapak Ibu. Di surga tidak ada rumah susun, nggak ada. Di surga mah semua luas, seluas langit dan bumi, Masya Allah. Jadi jangan khawatir, Allah siapkan surga seluas langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu gimana? Mau masuk surga? Mau? Syaratnya mati dulu. Enggak mati lo nggak bisa, begitu. Nah, itu jadi orang mutakin. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman pada perkara yang baik, termasuk yang ini wajib diimani terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan masuk di akal. Apalagi Mi'raj naik ke langit ke-7. Kalau Isra mah menggunakan apa Bapak? Naik apa? Buraq. Mi'raj menggunakan apa kalau Mi'raj Bapak Ibu? Nabi naik apa? Bukan buraq. Naik tarajek kata orang Bogor bilang tangga. Kok tangga? Karena Mi'raj adalah isim mufrad, kata tunggal, jamaknya ma'arij. Di dalam Al-Quran ada surat Al-Ma'arij, artinya tangga-tangga. Itu yang dipakai malaikat naik turun langit, bumi langit. Mereka menggunakan tangga yang disebut Al-Ma'arij. Nabi naik langit ke-7 menggunakan tangga yang disebut dengan Mi'raj di sana itu. Kayak di mana tangganya? Apa eskalator di mall gitu? Nggak tahu saya juga. Ya. Apa bisa lihat? Bisa kapan? Kalau sudah dicabut nyawanya. Silakan nanti Ibu, kalau sudah cabut nyawa cerita-cerita ke kita. Bener Pak, tangga mau bisa. Karena sudah meninggal begitu. Nah Bapak Ibu jamaah, termasuk ketika peristiwa Isra Mi'raj itu yang wajib kita imani
adalah Nabi menceritakan berbagai macam tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena lanjutan ayatnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi tanda-tanda kebesaran Allah. Apa diantaranya? Pertama, Kanjeng Nabi itu ketika Isra diberikan 2 minuman. Satu segelas susu, satu adalah khamr, minuman keras. Walaupun nggak ada mereknya Pak, apa topi miring gitu ya, apa anggur Malaga, koleso, cak bapak-bapak kolong gitu, nggak ada. Begitu ditawarkan 2 minuman, disodorkan 2 minuman, Nabi cepat mengambil susu, diminum. Kata Jibril, ya Muhammad, engkau mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya apa? Agama yang dibawakan Kanjeng Nabi ini agama yang benar, agama yang menuntun pada keselamatan dunia dan akhirat. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Nabi milih koper, waduh, enak ngumpul Bu kamari, Nabi minum susu, terus lembaga mabok umat musliman. Benar nggak Bu? Oh, orang Islam, ya mabok kita gitu kan. Di supermarket, minimarket ya dijual lah minuman keras gitu. Namanya juga bagus bir, kan bir kebaikan sebetulnya. Jadi bagaimana merek bir gitu kan. Hari ini saja Kanjeng Nabi milih susu, umatnya ada yang mabok. Bagaimana kalau Nabi milih obat, mabok apa yang dia gitu kan. Maka itu Masya Allah, agama kita agama yang lurus. Minum segelas susu ini simbol yang dibuat Nabi, agama yang benar. Maka Bapak Ibu jangan ragu mengerjakan Islam, jangan ragu taat pada Allah, karena pasti dituntun pada keselamatan. Coba perhatikan ya, paling gampanglah sholat ini oleh Islam ya, sholat. Bapak Ibu, sholat ini ada gerakannya yang susah tidak? Yang manusia nggak bisa mengerjakan? Nggak ada, kecuali kalau rukunya lain ke hareup tapi ka tukang. Rukuna ke belakang hayang gitu. Karunya agen ini gitu. Langsung potong cangkengnya. Enggak ada yang susah. Kemudian sholat juga cuma 5 waktu. Awalnya Allah turunkan berapa? 50 waktu. Tapi dengan saran nasihat dari Nabi Musa, Nabi meminta memohon. Bukan nawar Bapak Ibu ya, Nabi gak pernah menawar, tapi meminta memohon rahmat dari Allah supaya diringankan sholat ini. Karena bayangkan Bapak Ibu, kalau kita sholat 50 waktu gak akan sanggup. Betul gak Bu? Pak, Bapak ada sanggup Pak 50 waktu sholat Pak? Masya Allah, 5 waktu aja udah berat. Ya, coba sholat yang paling berat apa Bu Pak? Subuh ya, subuh gitu kan. Makanya subuh itu grand final itu biasanya. Yang datang itu sudah terseleksi, dan biasanya subuh di mana-mana di hampir semua masjid subuh itu jika mirip museum zoologi, isinya fosil, alias jelmano karolon biasanya. Ketinggalan itu. Bisa dihitung pemuda. Ibu-ibu sama ya. Masya Allah, yang depan saya ini kebanyakan para pemuda pada zamannya. Jarang pemuda yang masih asli, paling ini pemuda ya. Pemuda mah umur 15 sampai 40. Jadi aki sudah umur 60, jangan aku penuh pemuda. Aki mah walaupun ya casingnya aki-aki, dalamnya mah anak muda, kita mah nafsu. Iya, sebenarnya sampai ada itu ada gadis umur berapa 20 tahun nikah sama aki-aki umur 60 tahun. Mau gelis cantik lagi perempuannya itu. Pas sama aki-aki kenapa? Karena aki-akinya juragan emas. Cinta tidak mengenal umur, makanya Bapak Ibu tidak mengenal umur, tapi mengenal emas. Allah ya, begitu. Jadi di sini Bapak Ibu Allah muliakan kembali bahwa sholat ini alhamdulillah hanya 5 waktu Allah ringankan. Tapi bobotnya sama dengan 50 waktu bobotnya itu. Jadi jangan khawatir, jangan berpikir kita ini, ya Allah coba 60 waktu bobotnya lebih besar. Tidak. Para ulama menerangkan walaupun 5 waktu, tapi bobot pahalanya sama dengan 50 waktu. Alhamdulillah. Begitu. Ini udah berat, tapi Allah udah ringankan. Kata Nabi, sholli qaiman, sholatlah berdiri.
Fa'ilam tastati faqaidan. Bapak ibu kita kalau sehat wajib berdiri. Kalau sholatnya berdiri desah sholatnya. Tapi kalau nggak sanggup karena sakit, faqaidan, boleh duduk menghadap ke kiblat. Boleh duduk kalau nggak sanggup. Artinya Allah kasih dispensasi, Allah kasih rukhsah. Fa'ilam tastati fa'ala jambika. Nggak sanggup duduk, masih sakit juga, maka boleh berbaring, silahkan. Malah yang sakit pun boleh menjamak sholatnya. Ketika sudah sakit berat, dia boleh menjamak sholat. Jadi jamak sholat itu bukan cuma yang safar, yang mau pergi, yang sakit berat pun walaupun di rumah, dia boleh menjamak sholatnya. Gak sama berbaring juga, tunggu disolatkan saja. Ditakbir 4 kali, wassalam, begitu ya. Masya Allah, gak ada yang berat. Apalagi coba yang ringan dalam agama kita. Haji, buat yang mampu. Gak mampu haji sudah, Allah gak wajibkan. Karena yang namanya haji itu adalah bagi manis tato'at ila isabila, yang ada kesanggupan menempuh perjalanan untuk berhaji. Sanggup harta untuk berangkat, sanggup harta untuk yang ditinggalkan. Dan juga aman perjalanannya itu, tidak ada gangguan, perang dan sebagainya. Hanya bagi yang mampu, Bapak Ibu ya. Insya Allah, apa coba yang berat? Gak ada yang berat ya. Kata ibu-ibu, tapi dalam Islam para bapak boleh poligami. Oh, ibu langsung panas dong ya. Kalau sudah dengar poligami, Pak Punten ya, ibu-ibu itu panas, begitu nyerate ke pohon pisang, gosong pohon pisang itu. Iya, selalu panas begitu tuh ngerong gitu kan. Padahal itu Masya Allah ya, yang namanya poligami itu tidak gampang, pertama. Dan kedua, itu merupakan juga rahmat dari Allah. Karena kalau dulu ada yang namanya bukan poligami, poliandri. Kalau poligami, satu laki-laki, suami istrinya 4. Kalau poliandri dulu, satu istri, suaminya ada yang 10, Pak. Ada lagi satu istri, satu perempuan, suaminya 100. Wonder Woman ya. Insya Allah. Kalau satu suami laki-laki, istrinya 4, 4-4-nya hamil, siapa yang menghamilinya bukan? Cuma satu suaminya, jelas. Investornya tunggal, memegang saham cuma satu. Tapi kalau satu istri, suaminya 100, hamil, kan bingung selalu masak. Salah kira gitu. Ini ada kejadian di Bogor, cerita istri saya. Ada Pak RT, ada Pak RT di sini. Oh, diminta bantuan sama warga. Untuk apa? Supaya ngurus pernikahan anaknya yang perempuan. Masalahnya inilah perempuan teh sudah hamil duluan. Kata orang Cibulu, es cendol di kalapaan, beteng jendol, bapaan. Tekdung gitu ya, begitu. Pak, dicoba harga ke PRT, tolong urus Pak, pernikahan anak perempuan saya, tapi sudah hamil dulu, begitu, gitu ya. Udah kasihan, Pak RT-nya merasa kasihan taruhnya. Udah mau diurus, disamper ke datangi rumah si bapak itu, ada anak perempuannya, ditanya, Neng, bapak mau ngurus pernikahan Neng. Tapi siapa laki-lakinya? Curi buka, nangis itu anak perempuan. Duka Pak, daya genep gitu. Astagfirullahaladzim. Benar ini di Bogor ini, begitu kan? Jadi bingung Pak, ayah genep, dukanya mana? Hilang, gitu Pak. Begitu. Allah karim. Ya. Jadi dalam Islam itu dimudahkan, gak ada yang jadi berat. Yang jadi berat itu kita sendiri manusia. Kalau nikah harus nanggap wayang boleh, perang beratai muda dari awal sampai akhir. Sampai boleh. Gitu. Harus nanggap grup band wali, bapak-bapak, ibu-ibu, waduh, ribu. Budaya orang dari tunggal. Sawera, terus apa bapak itu sawera? Insya Allah, betul ya. Kita yang bikin repot, bukan Allah. Allah mah meringankan begitu. Mas kawin mah apalagi diringankan oleh Allah. Walaupun Nabi ketika menikahi Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid, mas kawinnya unta 20 ekor.
Kalau 1 ekor onta 20 juta kali 20 400 juta mahar kanjeng Nabi. Tapi di Indonesia mah alhamdulillah banyak cukup seperangkat alat sholat lengkap dan musola. Nah itu berat. Ya Allah. Jadi ini Bapak Ibu, Nabi minum segala susu menandakan agama ini agama yang lurus. Maka heran aneh kalau ada orang Islam tapi sial, orang Islam takut dengan agamanya sendiri, aneh ini. Orang Islam merasa berat dengan agamanya sendiri, aneh seperti ini. Karena agamanya sudah agama yang lurus, ya agama yang itu dimudahkan. Innallaha yuridu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan yang mudah untuk kalian dan tidak menginginkan kesusahan untuk kalian. Nanti lagi Ramadan Bapak Ibu, Allah Ta'ala menyampaikan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Buat Bapak Ibu yang sudah enggak sanggup puasa, baik karena umur sudah lanjut atau karena sakit yang tidak bisa sembuh, sakit berat, apa kata Allah? Fidyatun ta'amu miskin. Udah bayar fidyah aja, enggak usah puasa. Kemudian juga Allah sebutkan wa kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang sedang dalam perjalanan atau sakit, boleh dia nanti mengkodok sholat puasanya di waktu yang lain seperti itu. Kan mudah. Jadi heran kalau ada orang Islam tapi merasa berat dengan agamanya. Berarti kurang ngaji ya mah. Kurang ngaji. Kalau sudah ngaji nanti merasakan nikmat ibadah itu. Nikmat melaksanakan ajaran Islam. Contohnya sholat Bapak Ibu. Sholat itu banyak orang yang berat. Makanya ada pertanyaan teka-teki ya dari Imam Al-Ghazali, ulama besar. Beliau tanya gini pada murid-muridnya, apa yang paling berat di dunia ini? Oh, apa Bu Pak? Jawabannya apa yang paling berat di dunia Pak? Paling jawab baca, jawab Fudanio. No Pak, apa yang paling berat di dunia Bu? Pak? Hah Bu? Sholat, ya. Hampir benar tapi salah. Apa? Nah, oh iya. Belum apa duitnya Pak. Yang kedua pertanyaannya, apa yang paling enteng di dunia ini? Sholat, gitu kan? Butuh bocoran apa? Dijawab oleh beliau, yang paling berat di dunia adalah amanah. Kenapa? Dalam Quran surat Al-Ahzab Allah sampaikan Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada gunung, kepada bumi, tapi semua menolak amanah. Kenapa? Karena merasa berat menerima amanah. Siapa yang mengambil amanah? Manusia. Manusia yang mengambil amanah. Manusia apa? Kondisinya lemah, tapi tetap kekeh hayat ingin mengambil amanah. Maka banyak orang pengen dapat jabatan, padahal berat katanya. Abu Dzar Al-Ghifari sahabat Nabi pernah datang kepada Nabi, ya Nabi angkat aku jadi pejabat. Apa kata Nabi? Ya Abu Dzar innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, kata Nabi, engkau ini orang yang lemah. Fa innaha amanah, sementara jabatan itu amanah. Hizyun wa nadamah yaumil qiyamah, dan nanti di akhirat jabatan itu menjadi penyesalan dan menjadi kemudian kehinaan buat orang yang tidak sanggup menjalankannya dengan amanah. Gitu. Ini kata Imam Al-Ghazali, yang paling berat itu amanah. Tapi manusia berebut, pengen amanah. Kalau tahu di akhirat nanti hisabnya susah, mau nggak akan mau, takut pasti. Yang kedua, apa yang paling ringan? Tadi Bapak ngejawab, sholat betul, Pak. Insya Allah betul. Kenapa? Banyak orang yang merasa enteng meninggalkan sholat. Coba, ada berkumandang masih santai di rumah, hari-hari masih ngopi heula, sabatang heula rokok, cakoma. Enteng. Segitu Allah sudah memanggil, hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan, menuju keberuntungan. Enggak mau gitu. Tapi kalau HP-nya berbunyi, jangan Bapak Bu. Langsung diangkat sampai di sana gitu kan. Begitu. Tapi kalau Allah memanggil, gampang, santai, begitu ya. Malah yang lucu mah sekarang mah kalau ada masjid wudu azan,
ketak bapak-bapak di rumah, kemana DKM teh? Gak ada yang azan, atau bapak azan, apa sih begitu? Makanya yang DKM begitu. Ya. Lagi itu ketika ada aki-aki azan di masjid jam 9 pagi, langsung pada kumpul bapak-bapak, aneh kan? Aki sudah gila ya kesekeloknya. Ini azan naon jam salapan. Kata si Aki, Aki tadi subuh azan udah daratan. Aki jam 9 azan daratan, berarti sah mengelok. Nah, skakmat kan, ya. Iya kan? Ini orang enteng meninggalkan sholat, enteng memundur-mundurkan waktu sholat. Betul nggak Bapak Ibu? Masya Allah. Ibu-ibu hati-hati ya. Kalau sudah azan berkumandang, lalu ibu nggak sholat dulu, sudah nggak. Kenapa? Karena goreng pedas, ya. Goreng pedas segala macam begitu. Tiba-tiba ibu haid. Bagaimana? Maka itu sholat yang tadi tertinggal wajib dikodok. Kalau ibu sudah suci lagi. Kenapa? Karena sudah masuk waktu sholat masih menunda sholat. Wajib dikodok itu. Ayo ini banyak muslimah ini gak paham. Ya, zuhur jam 12 misalnya, setengah 1 masih santai. Tahu hai, alhamdulillah terkudu sholat wajib kodok. Karena sudah masuk waktu sholat di sana itu. Kalau masih jam 11 belum azan, ya. 12 kurang belum azan, ibu haid, aman begitu. Tapi kalau lewat waktu subuh masih belum sholat, datang bulan, wajib dikodok. Masya Allah. Ini banyak yang tidak paham. Jalan-jalan ibu ke pasar, belanja segala rupa begitu. Masuk waktu sholat, yuk coba nanti kata suami, bu kita sholat, kok ada musola, rasa, gak mau di rumah aja. Kenapa? Bukannya cetian, bau apa? Nanti nggak khusus sholatnya gitu. Kalau nanti perjalanan mau kemana kita? Masya Allah. Makanya begitu. Ini memang banyak muslim aneh merasa berat dengan agamanya sendiri begitu. Padahal agama ini Allah turunkan untuk kebaikan umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus kamu ya Muhammad melainkan sebagai rahmat, kebaikan, kasih sayang untuk alam semesta. Insyaallah jangankan manusia Bapak Ibu, hewan saja mendapatkan rahmat dari ajaran Islam. Kalau kita nyembelih hewan kurban misalnya, ada kambing sini yang disembelih, misalkan ada 10, maka waktu nyembelih hewan kurban itu 1, pisaunya harus tajam, kudu seukeut eta pesona, ulah ngebintul karunya nyiksa eta kambing. Yang kedua, ketika motong itu kambing, jangan di hadapan kambing-kambing yang lain. Eta mah sama dengan menteror mental. Bari jeung kalau kolok seukeutnya mau baturna hiji ngomong kambing, you are next. Kamu berikutnya. Dosa nyeunseunna embe dosa Bapak Ibu. Jadi binatang saja mendapatkan rahmat dari ajaran Islam, apalagi manusia. Makanya ada kata cerita Nabi, ada orang pulang malam, dia lihat ada anjing yang hampir mati di pinggir sumur. Dia haus tapi nggak nyampe mulutnya ke sumur, hampir mati. Orang ini kemudian buka sepatunya, dia ambil air dari sumur itu, diberikan minum pada anjing itu. Nabi mengatakan Allah memberikan ampunan pada manusia ini. Bayangkan, dan seukur merecai cuma sekedar ngasih minum. Ya, begitu. Ada binatang yang najis pula, anjing. Allah berikan ampunan. Apalagi dari kuliah subuh ya, dijamu ku para DKM. Eta mere dahar minum anjing unggul menang pahala. Mere dahar masyarakat Bapak di sini. Pahala yang bisa lagi dasar gitu kan. Masya Allah, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kami jam berapa ya? Oh itu. Iya. Jam sore kan? Oh. Siapa sampai jam 6 sore? Pak? Pak siap? Saya nggak siap. Udah kelihatan muka-mukanya resah gitu. Biasa itu bagus. Oh, ibu-ibunya senang. Senang jogging ya. Belum mau ke pasar. Belum masak ini buat tadi pagi sarapan Bapak. Insya Allah ya. Memang belajar agama itu
harus sering tapi jangan lama-lama. Karena kata Sayyidina Ali, kalau kita kepanjangan memberikan nasihat malah bisa menjadi fitnah kepada agama ini sendiri. Dari malam pagi isi-isi mulu dan penceramahnya 4. Ya Allah. Kebagian panukung, kebagian paling akhir. Beres jam 12 gitu. Aduh, mikir ya Allah makan subuh kaci bulu. Kuatnya udah subuh dan subuh karena sampai rumah jam 1 kurang begitu kan. Masya Allah, ya, alhamdulillah masih tinggi kesehatan bisa kumpul Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan pada kesempatan kumpulnya kita ini Al-Fakir bisa mendapatkan kebaikan, para ibu bapak juga jemaah mendapat kebaikan. Tadi ya, wajib beriman pada perkara yang gaib. Baca Quran, Allah ceritakan masalah yang gaib, termasuk tentang Isra Mi'raj. Termasuk dalam Isra Mi'raj ini Allah perlihatkan tanda-tanda kekuasaannya. Di antaranya tadi Nabi meminum segelas susu menunjukkan agama ini agama yang baik. Maka harus yakin sama agama Islam. Jangan ragu dan gak usah diubah-ubah. Ya, itu maka cocoknya di Arab, di kita mah beda lagi. Itu jilbab mah di Arab karena panas. Kita mah di Indonesia pakai bikini. Jangan, bukan begitu. Nggak ada ceritanya. Di Arab mah kalau sholat takbirnya Allah Akbar. Itu di Arab. Di Inggris Allah is the great. Di Jakarta Allah Maha Besar, orang Betawi. Di Cibulu Allah gede pisan, gitu kan? Gak boleh diubah-ubah, ya. Yang berubah cuma fasilitasnya. Dulu mah Masjid Nabawi pasir Masjid Nabawi, ya. Sekarang mah alhamdulillah di karpeta, kipas angin, plus AC nih, terus kipas angin pakai AC dulu ya, tak? Allah Akbar. Kalau waktu ini juga aduh ya Allah, kudu dikerok. Jadi kalau sampai nggak betah di masjid, hari ini mah kacida, keterlaluan. Dulu itu Masjid Nabawi pasir buka, belum ditutup atapnya. Makanya kalau sholat zuhur dan asar panas. Karena Masya Allah, buka Arab Saudi itu, kemarin musim haji Bapak Ibu banyak yang meninggal. Karena panas luar biasa, hawanya panas itu. Banyak yang meninggal, geletakkan di pinggir jalan jamaah haji. Karena saking panasnya. Karena kalau sudah musim panas, panasnya luar biasa. Bisa sampai 40 derajat lebih, begitu. Kalau sekarang sudah musim dingin Pak, 12 derajat sekarang di Saudi itu, ya. Dan ketika musim panas, bayangkan sholat aja pasir, pasirnya panas, melempung Pak. Sahabat bilang, ya Rasulullah ringankan sholat kalau sudah sholat siang. Kata Nabi lah, kumulillahi qaniti. Tetap kalau berdiri harus ajab istiqomah lama sama seperti sholat-sholat yang lain. Gak ada keringanan kalau berdiri, ya tetap harus berdiri. Dan jadi percepat, Masya Allah. Itu dulu sahabat sabar. Apalagi kita udah dikasih karpet, Masya Allah, kasih kipas dan kasih AC, air juga banyak, kurang apa? Ya hingga ayo semangat kita memakmurkan masjid ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang ahli menegakkan sholat, anak-anak turunan kita juga sama ahli menegakkan sholat, dan termasuk orang-orang yang memakmurkan masjid. Karena orang memakmurkan masjid itu nanti salah satu fasilitasnya di akhirat mendapatkan perlindungan dari Allah di tengah panasnya padang mahsyar. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Hapunten, mohon maaf kalau pasti banyak kekurangan, ya banyak kehilangan dari Al-Fakir, ya. Dan mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan perlindungan, kesehatan dan juga kekuatan dari Allah Taala. Ya, Allah azim wa biqila qari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu